yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, ayat 1 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat di awal-awal surat yang berisi ayat-ayat yang seperti ini, huruf-huruf yang terputus. Di antaranya adalah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Hamim, Hamim Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf. Kemudian juga surat Qaf, Nun, dan seterusnya. Apa maknanya? Yang paling selamat adalah kita mengatakan Allahu a'lam bi muradih. Hanya Allah yang Maha tahu apa maksudnya. Itu paling selamat. Karena banyak pendapat, dan semua pendapat-pendapat itu tidak ada dalilnya dari hadits yang sahih. Yang jelas dan yang pasti Alif Lam Mim dan semisalnya adalah merupakan bagian dari huruf-huruf hijaiyah, abata, saja, dan seterusnya. Berarti Al-Quran adalah merupakan bahasa Arab. Dan ini menunjukkan Al-Quran benar-benar mukjizat. Al-Quran berbahasa Arab, tapi orang-orang yang ahli bahasa Arab ditantang untuk membuat seperti Al-Quran dan mereka tidak sanggup. Padahal mereka pakar-pakar sastra Arab. Kalau memang Al-Quran ini bikinannya Nabi Muhammad SAW, berarti konsekuensinya orang lain juga bisa bikin. Yang lalu kita telah bahas ya, bukti keautentikan Al-Quran. Allah menantang untuk buat satu mushaf Al-Quran, mereka tidak sanggup. Allah menantang membuat 10 surat, tidak sanggup. Allah menantang membuat 1 surat, tidak sanggup. Allah menantang membuat 1 ayat, tidak sanggup. Berarti Al-Quran bukan bikinannya Nabi Muhammad SAW, dan ini benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, kitab suci. Sebagian orang menjadikan huruf-huruf ini sebagai jimat, Alif Lam Mim atau Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf, ya, dipergunakan sebagai jimat. Untuk jimat ini, untuk jimat itu, untuk penyembahan ini, penyembahan itu, untuk ramalan-ramalan dan yang lainnya. Maka ini berarti orang yang mengklaim punya ilmu yang sebenarnya dia tidak mempunyai ilmu tersebut, dan dilarang. Al-Quran bukan bentuk yang seperti itu. Al-Quran ini benar-benar sebagai petunjuk bagi manusia. Kita baca, kita pahami, dan kita amalkan isinya. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat sepanjang masa, dan kita benar-benar yakin ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala
dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuat seperti Al-Quran. Kalau ada orang berusaha untuk membuat seperti Al-Quran atau merusak Al-Quran, maka akan dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sunnatullah sepanjang masa. Dibongkar kedoknya, ketahuan belangnya, Al-Quran tetap asli, tidak bisa dirubah-rubah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anda perhatikan di mushaf yang ada, ya, di situ ada titik 3 2 kali. Yang pertama-tama dzalikal kitabu la raib. Di atasnya ada titik 3. Kemudian setelah itu fihi ada lagi titik 3. Jadi ada titik 3 diulang 2 kali. Itu berarti cara membacanya kita disuruh berhenti di salah satunya atau diteruskan baca tanpa berhenti semuanya. Itu boleh dua-duanya. Jadi kalau mau berhenti, misalnya contohnya ya, dzalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau diteruskan langsung dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi berhenti pada salah satunya atau tidak berhenti sama sekali. Itu cara bacanya. Nah, kalau kita mau berhenti, menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menurut beliau yang lebih baik, ya, lebih bagus dari sisi makna, berhentinya itu di kata-kata la raib. Dzalikal kitabu la raib. Kemudian baru fihi hudal lil muttaqin. Jadi artinya itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hudal lil muttaqin itu adalah merupakan sifatnya Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sekedar cara baca saja. Ada beberapa ayat yang mempunyai tanda baca seperti ini. Yang dimaksud dzalikal kitabu adalah Al-Quran. Al-Quran la raib, tidak ada keraguan, ai la syakka fihi, tidak ada keraguan, ya, maksudnya benar-benar ini dari Allah. Inilah Al-Quran yang dari Allah. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada ragu. Wa ma'na al-kalam anna hadzal kitaba ay wa huwa al-Quran la syakka fihi annahu nazala min indillah. Maknanya bahwa kitab ini yaitu Al-Quran tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu turun dari sisi Allah. Jadi Al-Quran benar-benar dari Allah. Inilah kitabnya Allah, ya, ini kitab suci. Inilah petunjuk dari Allah. Dan alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah, kita oleh Allah dijadikan sebagai orang yang beriman. Sehingga kita ketika dibicarakan Al-Quran ini dari Allah, antum percaya enggak? Kita semuanya percaya, enak. Karena kita beriman, jadi ketika kita bicara ini langsung nyambung. Al-Quran dari Allah, Al-Quran firman-Nya Allah, turun dari sisi Allah, langsung nyambung. Karena kita beriman. Coba kalau orang tidak beriman, ragu-ragu, ini itu macam-macam, termasuk mereka-mereka dari kelompok liberal, ragu-ragu macam-macam, sampai berusaha untuk mengadakan studi kritis Al-Quran. Nah ini, kalau ada orang mengadakan studi kritis Al-Quran, maka orang itu perlu kita ragukan keimanannya, bukan orang beriman ini. Karena kalau orang beriman tidak pakai studi kritis, percaya. Hudal lil fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hidayah.
hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama-tama adalah hidayatul irsyad, atau juga disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah berupa petunjuk, berupa penjelasan. Maka hidayah seperti ini kita semua memiliki. Kita semua bisa memberikan hidayah ini, memberikan petunjuk. Seorang guru ketika menjelaskan ilmu kepada muridnya berarti sedang memberikan apa? Hidayah. Tapi hidayah berupa petunjuk, penjelasan, petunjuk, dalil. Ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Memberi petunjuk saja, penjelasan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Semua kita bisa. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah hidayah berupa hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah berupa petunjuk, penjelasan, penjabaruasan dan semisalnya. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua namanya adalah hidayatul taufiq. Hidayah taufik, petunjuk berupa taufik. Nah, ini hanya miliknya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dikatakan kepada beliau, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini hidayah berupa taufik yang bisa merubah orang dari tidak baik menjadi baik, dari maksiat menuju taat, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari yang batil menuju yang hak. Ini benar-benar miliknya Allah. Yang bisa merubah itu adalah Allah. Jadi itu dua macam hidayah. Yang pertama tadi apa namanya? Hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Wa ma taufiqi illa billah. Dan dia adalah taufikku melainkan hanya dari Allah semata. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan di sini nukilan-nukilan dari para salafus saleh tentang siapakah orang yang bertakwa itu. Berarti di sini dijelaskan yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran hanya orang-orang yang takwa. Yang bisa mendapat hidayah dari Al-Quran hanya orang-orang yang takwa. Siapakah orang yang takwa itu? Dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nuran lil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari Asy-Sya'bi, hudan minadh dhalalah. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dari kesesatan, supaya kita enggak sesat kembali pada Al-Quran. Kemudian juga hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Qala humul mu'minun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman.
dari apa-apa yang diharapkan oleh Allah atas mereka dan mengerjakan apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Nah, inilah definisi takwa yang paling lengkap. Imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa yang paling lengkap. Orang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih ada ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang orang-orang bertakwa. Ay alladzina yahdharuna min Allahi 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna min al-huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiq bima ja'a bihi. Orang bertakwa itu adalah orang yang takut hukuman dari Allah apabila ia meninggalkan petunjuk yang sudah dia ketahui dan mengharapkan rahmat Allah ketika dia mengimani ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang takut hukuman dari Allah. Kalau dia sudah tahu petunjuk lalu dia tinggalkan petunjuk itu. Dan dia juga mengharapkan rahmatnya Allah kalau dia mempercayai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada dari sebagian salafus saleh pula tentang definisi takwa di sini adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar dia menjauhinya. Kemudian Qatadah rahimahullah taala mengatakan lil muttaqin humul ladzina na'atahumullah biqaulihi alladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhirin al-ayat wa ba'daha. Orang-orang bertakwa itu siapa? Yaitu orang-orang yang disebutkan oleh Allah di ayat-ayat setelahnya. Jadi itu ayat 2, 3, 4 dan 5. Itu penjelasan tentang siapa orang yang bertakwa. Dijelaskan di ayat setelahnya. Itulah yang namanya orang bertakwa, yang beriman kepada yang gaib, yang sholat dan seterusnya nanti kita bahas. Itulah definisi orang yang bertakwa. Karena Allah menjelaskan setelah mengatakan untuk orang bertakwa menyebut tentang sifat-sifatnya. Terus di antara pendapat-pendapat ini mana pendapat yang rajih? Mana pendapat yang paling kuat? Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang lalu kita pernah menyinggung tentang perbedaan dalam tafsir. Ada perbedaan namanya ikhtilaf tanawwu. Ada perbedaan namanya ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu itu beda macamnya, tapi tidak ada pertentangan. Berarti semuanya bisa dipakai. Seperti di sini, untuk melihat di sini banyak macam-macamnya. Ada pertentangan atau tidak di sini? Tidak ada. Semuanya malah saling melengkapi, saling menguatkan. Berarti semua ini adalah definisi tentang orang yang bertakwa. Benar semuanya, dipakai semuanya. Itu namanya ikhtilaf tanawwu. Beda macamnya saja, tapi tidak ada pertentangan. Dipakai semuanya, benar semuanya, saling melengkapi. Kalau ikhtilaf tadad itu beda yang memang benar-benar bertentangan, bertolak belakang, sehingga harus dicari mana yang rajih. Contohnya, ketika Allah berbicara tentang masa iddahnya perempuan yang masih mempunyai haid kalau diceraikan suaminya, masa iddahnya adalah talatata quru, 3 qor. Talatata quru 3 qor. Apa qor itu? Apa quru itu? Sebagian ulama mengatakan al-qarru at-tuhru, yaitu masa suci. Sebagian mengatakan al-qarru al-haidu, masa haid. Sehingga maknanya 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan ini pertentangan, nggak mungkin dibenda semuanya. Ini soalnya pertentangan.
Karena nanti menyangkut panjang dan pendeknya masa iddah. Apakah 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Ya. Karena itu tidak bisa dipakai dua-duanya, harus salah satunya. Sebagian ulama merojehkan 3 kali suci, sebagian merojehkan 3 kali haid, dan khilafiyahnya sangat panjang di dalam masalah itu. Ini sekedar contoh saja. Itu namanya ikhtilaf taqwa, perbedaan yang benar-benar bertolak belakang. Harus dicari mana yang rojih. Kalau ini tadi apa namanya? Ikhtilaf apa? Tanawwu, beda macamnya saja. Tidak ada pertentangan, bahkan saling melengkapi. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan di sini tentang definisi takwa dari sisi bahasa. Wa aslu taqwa at-tawaqqi mimma yakrahu li'anna aslaha waqa minal wiqayah. Asal takwa itu daripada at-tawaqqi minal mimma yakrahu, itu daripada menyelamatkan diri dari apa yang tidak disukai. Jadi takwa itu artinya adalah menyelamatkan diri, takut menyelamatkan diri dan takut melindungi diri. Itu takwa. Lalu beliau juga menukilkan di sini penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap lagi tentang takwa, yaitu bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Ini menunjukkan betapa tawadhunya sahabat Umar. Dia adalah merupakan seorang sahabat yang tawadhu sekali. Ya, mau tanya kepada sahabat Ubay. Sahabat Ubay ini termasuk pakar Al-Quran. Lalu sahabat Ubay balik bertanya, "Ama salakta thariqan dasyaq?" Apakah kamu pernah melewati jalan yang ada duri-durinya? Kata sahabat Umar, "Bala, iya pernah." "Fama 'amilta?" Kata sahabat Ubay, "Apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya?" Kata sahabat Umar, "Syambartu wastahadtu." Aku benar-benar hati-hati, sungguh-sungguh benar-benar hati-hati, jangan sampai terkena duri. Lalu kata sahabat Ubay, "Fadzalika taqwa." Itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu ibaratnya adalah hati-hati luar biasa. Kalau mungkin zaman dulu jalan itu ada durinya ya. Kalau sekarang bukan duri lagi, ranjau. Jadi banyak ranjaunya. Kita tidak tahu di mana ranjau itu. Jika kita jalan itu hati-hati betul. Itulah yang namanya takwa. Benar-benar berhati-hati, jangan sampai terkena duri, jangan sampai terkena ranjau. Itulah namanya takwa. Kemudian beliau juga menukilkan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala sebuah syair dari Ibnul Mu'taz, syair puisi, tapi puisi yang terpuji. "Khallid dunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at-tuqa. Wasna' tamashin fawqa ardi asy-syauqi yahdaru ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hafa." Jauhilah dosa-dosa yang kecil dan yang besar. Itulah namanya takwa. Dan hendaklah kamu lakukan seperti orang yang berjalan di atas sebuah tanah yang penuh dengan duri, sehingga dia benar-benar waspada dari apa yang dia lihat. Jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Jadi kata beliau, takwa itu adalah meninggalkan semua dosa kecil, dosa besar. Kemudian kita berusaha seperti orang berjalan di atas tanah yang banyak durinya, hati-hati, waspada, jangan sampai kena duri. Jangan meremehkan dosa kecil, karena gunung berasal dari batu-batu kerikil. Jadi istilahnya kalau kecil kerikil, kalau besar kerukul.
kumpul. Kemudian juga disebutkan pula sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahmatullahi alaih dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mastafadal mar'u ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin shalihah." Tiadalah seorang laki-laki mendapat faedah setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada seorang istri yang sholihah. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faedah yang terbesar yang kita dapatkan adalah takwa kepada Allah. Allah menjadikan kita takwa ini faedah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Setelah yang takwa apa? Setelah yang takwa adalah punya istri yang sholihah. Berarti kalau orang perempuan punya suami yang soleh. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat istri yang sholihah itu, inna dhara ilaiha sarrathu, kalau dipandang suami menyenangkan. Ini istri yang sholihah dipandang suami menyenangkan. Kalau dipandang suaminya itu dia tersenyum, suaminya datang disambut, pokoknya menyenangkan. Dia selalu berdandan, pakai pakaian yang menyenangkan suaminya, yang disukai suaminya. Dan tentu seorang istri tahu apa seleranya suami. Baunya wangi, pakai parfum, masya Allah. Dipandang suami menyenangkan. Ini sifat istri yang sholihah. Wa in amaraha ta'atuhu, kalau diperintah oleh suaminya dia taat, disuruh apapun oleh suaminya taat. Ya, disuruh apapun dengan 3 kriteria. Jadi taat kepada suami itu ada 3 kriterianya. Kriteria pertama adalah bukan dalam hal maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq, taat dalam kebaikan saja. Maksiat tidak boleh taat. Jadi kalau misalnya istrinya itu sudah memakai jilbab yang syar'i, suaminya tidak suka, suaminya mengatakan saya lebih suka kamu memakai jilbab gaul saja, maka tidak boleh taat. Yang kedua, al-istita'ah, istri itu mampu melaksanakannya. Kalau tidak mampu tidak wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Dimampu istrinya. Kalau misalnya dia tinggal di lantai 2, tinggalnya di lantai 2. Waktu itu beli LPG yang besar. Istrinya disuruh ngangkat itu dari LPG dan mengangkat ke atas. Mampu apa enggak? Ya enggak mampu. Itu bukan pekerjaannya istri, bukan pekerjaannya orang perempuan. Enggak mampu, bilang aja saya enggak mampu. Enggak apa-apa. Yang ketiga, tidak membahayakan, la dharar, tidak membahayakan, la dharar wa la dhirar. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, tidak membahayakan. Kalau membahayakan enggak taat, enggak apa-apa. Contohnya apa membahayakan itu? Misalnya sekarang musim hujan, gentengnya bocor, istrinya disuruh naik genteng, itu deh gentengnya bocor, betul tadi. Ya jangan, nanti jatuh. Itu pekerjaan orang perempuan, itu pekerjaan laki, orang perempuan. Jadi itu yang 3 kriteria taat kepada suami. Pertama-tama bukan maksiat, yang kedua mampu, yang ketiga tidak membahayakan. Selama bukan maksiat, selama dia mampu, dan selama tidak membahayakan, harus taat, sami'na wa ata'na. Itulah istri yang sholihah. Maksiat tidak ada, mampu, ya dia mampu, tidak membahayakan, dia tidak membahayakan, harus taat. Itulah istri yang sholihah. Kalau tidak taat, tidak sholihah namanya, belum sholihah. Kemudian di sini ada tambahan lagi, wa in aqsama 'alaiha abarrathu, kalau bersumpah, suaminya bersumpah
ini, kerjakan itu, maka sang istri memenuhi sumpahnya, mengerjakannya. Jadi mirip dengan tadi ya, mentaati perintahnya. Wa in ghaba 'anha hafidhathu fi nafsiha wa malih. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau suami itu tidak ada di rumah, keluar rumah, ada perlu, ada kerjaan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, maka istri pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga harta suaminya. Tidak berselingkuh, tidak boros, dan yang lain-lain. Itulah beberapa hal tentang takwa. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan daripada ayat yang nomor 2 ini adalah bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian di antara kandungan ayat nomor 2 ini pula bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran berisi petunjuk. Kemudian di antara kandungannya pula bahwasanya petunjuk itu ada 2 macam, hidayah ada 2 macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah berupa petunjuk-petunjuk saja, penjelasan, keterangan, ini semua orang bisa. Yang kedua adalah hidayah atau taufik yang merubah orang dari tidak baik menjadi baik. Ini benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kandungan ayat ini pula yaitu tentang definisi takwa. Definisinya banyak, tapi definisi yang paling lengkap adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa yang paling lengkap. Selanjutnya ayat yang nomor 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan salat dan menginfakkan daripada sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ini sifatnya orang yang bertakwa. Sifatnya adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Pertama-tama kita bahas dulu definisi iman. Apa itu iman? Dari sisi bahasa, iman itu adalah at-tasdiq, percaya. Pokoknya orang percaya namanya iman. Percaya, at-tasdiq. Kemudian dari sisi istilah atau syariat atau terminologi, iman itu artinya lengkap. Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan, yazidu bi ta'atil rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh, bisa bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, bisa berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi lengkap. Jadi iman itu lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan. Iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Yazidu wa yanqus. Jadi iman bukan hanya di dalam hati saja, iman juga bukan di lisan saja, iman juga bukan berbuat saja, tapi lengkap. Ya di lisan, ya di hati, ya dengan perbuatan juga. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memperhatikan apakah imannya bertambah atau imannya berkurang. Sehingga sebagian salafus saleh itu selalu berusaha untuk menjadikan imannya bertambah. Di antaranya mengadakan majelis ta'lim, ta'alau bina nu'minu sa'at. Ayo kemarilah kita beriman sesaat.
beriman sesaat. Kemudian di antara doa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, doa yang sangat bagus. Doanya berbunyi, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, yakin, dan fikih. Fikih itu adalah ilmu. Ilmu atau kefahaman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahlah untuk kami iman, yakin, dan fikih, yaitu ilmu atau kefahaman. Itulah definisi iman. Al-ghaib, iman kepada yang ghaib. Apa sih ghaib itu? Ghaib itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Itulah namanya ghaib. Tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba, bahkan akal pun kadang tidak bisa menjangkau. Itulah namanya iman kepada yang ghaib. Jadi tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal. Akal kita tidak bisa menjangkau. Nah, kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari mana tahunya? Iman tahunya dari mana? Dari wahyu. Karena ada wahyu dari Allah melalui Rasulullah SAW, saya percaya. Walaupun saya tidak tahu, tidak bisa dijangkau indera, tidak bisa dijangkau akal, tapi saya percaya. Yang penting dalilnya sahih dari Al-Quran, dari Sunnah, sami'na wa ata'na. Inilah orang yang beriman kepada yang lain. Coba perhatikan ya. Di awal-awal Al-Quran tetap dituliskan di sini iman kepada yang ghaib. Berarti ini prinsip. Karena orang dikatakan beriman itu yang hebat, sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Gak bisa terima akal kita, tapi kita mau beriman, mau percaya, itulah hebat. Itulah hebat. Karena kalau sesuatu yang masuk akal, lalu kita percaya, biasa. Gak hebat, biasa masuk akal. Contohnya seperti apa? Kalau di sini dicontohkan oleh Ibnu Katsir ya. Contohnya adalah yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut wa bil ba'd wa hadza ghaibun kulluh. Ini dinukil dari Abu Aliyah rahimahullah taala. Itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada surga dan neraka, iman kepada nanti perjumpaan dengan Allah, iman kepada kehidupan setelah kematian, iman kepada kebangkitan nanti hari kiamat. Semua ini adalah ghaib. Bahkan satu contoh tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Quran disebutkan kisahnya di surat Al-Isra dan surat Bani Israil, dan juga di dalam surat An-Najm. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih disebutkan ceritanya. Di dalam semua kitab sirah disebutkan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Bayangkan ya, satu malam dari Masjidil Haram di Mekah, Rasulullah SAW melakukan Isra ke Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu Mi'raj, naik ke langit yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, difardukan sholat 5 waktu. Lalu turun lagi malam itu ke Mekah. Subuh sudah berada di Mekah semalam. Masuk akal apa enggak kira-kira? Kalau kita akal-akal sulit. Walaupun orang sekarang berusaha untuk membicarakan secara ilmiah ya, tapi terus terang aja secara akal sulit. Tapi karena yang memberitahukan adalah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, kita percaya, sami'na wa ata'na, percaya. Karena itu banyak orang-orang yang semula beriman, ketika mendengar ceritanya dari Nabi, banyak yang tidak beriman, tidak percaya. Sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau Anda cerita lebih dari ini, saya percaya.
iman kepada yang gaib. Karena itu disebutkan di dalam banyak hadis tentang keutamaan kita. Kita ini utama luar biasa. Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu turunnya wahyu. Tapi kita mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa. Berarti kita iman kepada yang gaib. Karena itu disebutkan di situ ada riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Yazid. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Abdullah bin Mas'ud julusan." Kami berada di sampingnya sahabat Abdullah bin Mas'ud sedang duduk-duduk. Jadi duduk-duduk dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fadakarna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaqu bihi. Lalu kami cerita tentang para sahabatnya Nabi dan amal-amal mereka yang luar biasa. Oh, sahabat Nabi luar biasa amalnya, jihadnya, ibadahnya luar biasa. Faqala Abdullah, lalu berkata Abdullah siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Inna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana bayyinan liman ma'ahu." Sesungguhnya ajarannya Nabi Muhammad SAW, perkara beliau itu jelas bagi orang yang melihatnya. Jadi kalau para sahabat beriman, beramal luar biasa, karena mereka melihat, ketemu Nabi, menyaksikan langsung wahyu turun dan yang lainnya. Walladzi la ilaha ghairuh ma amana ahadun qad imanan afdal min iman bi ghaib. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang hak selain Dia, Dia adalah seorang pun yang beriman lebih afdal daripada iman kepada yang gaib. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai ayat 5, Al-Muflihun. Jadi artinya sahabat Ibnu Mas'ud menyinggung orang yang termasuk lebih afdal itu adalah yang tidak pernah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mau beriman kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Juga dijelaskan pula di dalam hadis yang lainnya, hadis tadi riwayatnya Ibnu Abi Hatim, kemudian juga Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadis, yaitu sampai sanadnya kepada Ibnu Muhairiz rahimahullah taala. Ibnu Muhairiz mengatakan, qultu li Abi Jum'ah, aku mengatakan kepada Abu Jum'ah, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada kami satu hadis yang Anda mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, kata Abu Jum'ah, ya, uhaddithuka haditsan jayyidan. Aku akan memberitahukan kepadamu satu hadis yang bagus. Apa hadisnya? Taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kami makan siang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami ada sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, kumpul sahabat makan siang. Ini juga menunjukkan tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu sahabat Abu Ubaidah berkata, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Kami Islam bersama Anda, kami jihad bersama Anda. Apakah ada lebih baik dari Rasulullah dari kami? Lalu apa kata beliau? Na'am, iya ada yang lebih baik dari kamu. Qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Yaitu satu kaum yang setelah kamu beriman kepadaku padahal tidak pernah melihat aku. Subhanallah. Jadi di satu sisi ya, kita lebih afdal dari para sahabat di satu sisi, tapi bukan secara umum. Kalau
secara umum sahabat lebih afdal. Bahkan disebutkan ya ketika ada orang-orang yang mencaci maki sahabat Muawiyah atau bahkan mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih afdal daripada Muawiyah. Lalu dijawab oleh para salafus saleh, mohon maaf ya, bahwasanya debu yang ada di hidungnya Muawiyah ketika jihad bersama-sama Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Jadi debu yang ada di hidungnya Muawiyah ketika jihad bersama Nabi itu lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Tapi di sisi lain kita punya keafdalan, yaitu kita mau iman kepada Nabi walaupun tidak pernah ketemu Nabi, termasuk iman kepada yang gaib. Di dalam hadis ini juga ada faedah. Faedahnya para salafus saleh dahulu itu kepingin sanad yang tinggi, sanad ali. Sanad yang tinggi itu kepingin mendapatkan dari sumbernya langsung. Jadi tanya, kamu pernah enggak dapat hadis dari Nabi? Mana hadisnya? Kami ingin tahu. Jadi langsung pada sumbernya. Kemudian juga di situ ada sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Abu Ubaidah, beliau termasuk minal ashrah al-mubasysyarun bil jannah, termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Antum hafal enggak? 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Siapa saja mereka? Ini perlu hafal gini-gini. Yang mana disusun oleh Ibnu Abi Dawud dalam mandumahnya yang dikenal dengan mandumah Ha'iyah, Al-Ha'iyah. Yang pertama-tama adalah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tinggal 6. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, kemudian Az-Zubair ibnul Awwam. Itulah 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Harus hafal. Jangan sampai kita gitu-gitu itu tidak hafal. Dan sekarang alhamdulillah ada pajangan-pajangan di dinding ya, yang bagus kita pajang di rumah kita. Sirah Nabi, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, istri Nabi, dan yang lain-lainnya. Itulah iman kepada yang gaib. Beriman kepada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Atau perhatikan di situ ya, bukan wa yaf'aluna sholat, bukan sekedar melakukan sholat, tapi benar-benar mendirikan iqamah. Iqamah itu mendirikan. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa yuqimuna sholata ay yuqimuna sholata bi furudiha. Mendirikan salat artinya adalah mendirikan salat dengan fardu-fardunya. Dikerjakan salatnya dengan benar dan baik. Wa qala Dhahhak an Ibnu Abbas, Dhahhak meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, iqamatus shalah itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyu' wal iqbal 'alaiha fiha. Mendirikan salat adalah menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaannya, kekhusyuannya, dan benar-benar menghadap dia ke dalam sholatnya, fokus ke dalam sholatnya ketika sholat. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, iqamatus shalah al-muhafadzatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Mendirikan salat itu adalah menjaga waktu-waktu sholat, menjaga wudunya benar, menjaga rukuknya dan sujudnya. Wa qala Muqatil bin Hayyan, berkata Muqatil bin Hayyan rahimahullah taala, iqamatuha al-muhafadzatu ala mawaqitiha wa
isbahut tuhur fiha wa tamamu ruku'iha wa sujudiha wa tilawatul Qur'an fiha. Mendirikan salat adalah menjaga waktu-waktunya, tepat waktu, menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, bacaan Al-Quran di dalamnya, wa tasyahud, menyempurnakan tasyahudnya, wa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza iqamatuha. Inilah yang namanya mendirikan salat. Jadi kalau kita ringkas ya, mendirikan salat itu adalah pertama-tama berkaitan dengan sebelum sholat, yaitu wudhunya benar. Kemudian yang kedua, menjaga waktunya sholat, waktunya tepat, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Jadi tidak sholat kecuali setelah masuk waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian termasuk mendirikan sholat adalah tata cara sholatnya benar, rukuknya, sujudnya, bacaannya seperti sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk mendirikan sholat adalah menjaga kekhusyuannya, khusyuk. Karena itu ada orang sholat tapi masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya. Sholat tapi celaka, lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya itu menurut para ulama kriterianya 3. Yang pertama-tama lalai dari sholatnya waktunya nggak benar, waktunya dimundur-mundurkan. Subuh setelah matahari terbit, zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib. Yang kedua, tata cara sholatnya tidak benar, cepet-cepetan, luar biasa cepatnya. Kemudian yang ketiga, tidak khusyuk. Jadi badannya di masjid, tapi pikirannya ada di tempat lain, tidak khusyuk. Inilah orang sholat tapi celaka, karena dia lalai dari sholatnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, aswa'us sariqah alladhi yasriqu min sholatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri daripada sholatnya. Seperti apa mencuri dari sholatnya? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kecepatan. Yang kurung kama yang kurun urah, mematuk seperti burung gagak mematuk, ya, kecepatan sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang yang sholat cepat-cepatan seperti itu, dan beliau mengatakan, "Lau mata 'alaiha mata 'ala ghairil millah." Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka matinya di luar ajaran Islam. Allahu Akbar. Padahal sholat, tapi matinya di luar ajaran Islam karena tata cara sholatnya tidak benar. Ya, itulah mendirikan sholat. Yang mana kita kenal ada sholat 5 waktu: sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita mau nambah dengan sholat-sholat sunnah, masih ada lagi. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka itu menginfakkan. Nanti kita bahas ya. Waktunya sudah habis. Jadi mereka itu infak, baik zakat ataupun sedekah. Ini aja nanti kita bahas, kita lanjutkan. Nanti kita masih berada di ayat 3, belum tuntas ayat 3. Dan ada satu cerita tentang orang yang bersedekah. Ini ceritanya masih baru dan sekarang lagi ramai dibicarakan. Itu di pinggiran kota Riyadh ada seorang di Arab Saudi, ada seorang istri, seorang perempuan yang terkena penyakit kanker dan stadium 4. Dan parah kankernya. Kemudian dia butuh seorang pembantu. Lalu didatangkan seorang pembantu dari Indonesia TKW kerja di rumahnya.
Tapi TKW ini untuk merawat ibu tadi yang kena kanker tadi. TKW ini sering ke kamar mandi, dan berlama-lama di kamar mandi. Akhirnya ibu yang dirawat ini curiga. Ya, curiga. Kenapa ini kok sering ke kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi? Akhirnya dia tanya, ada apa? Kamu kok sering ke kamar mandi dan berlama-lama di kamar mandi? Lalu dia jawab, sebenarnya saya ini baru punya anak 20 hari yang lalu. Ya, baru punya anak. Saya terpaksa berangkat ke sini karena butuh uang. Saya ngutang ke sana kemari, berangkat ke sini butuh uang, cari uang saya. Nah, saya ke kamar mandi itu karena ASI saya itu masih keluar, membesar. Dan kalau nggak dikeluarkan sakit kan. Jadi saya terpaksa ke kamar mandi untuk mengeluarkan ASI. Sambil ketika saya mengeluarkan ASI, sambil saya bayangkan memberi susu anak saya. Subhanallah. Langsung majikannya sebagai seorang perempuan punya sifat ibu, timbul sifat keibuannya, timbul sifat rahmatnya, kasih sayangnya. Apa yang terjadi? TKW tadi dibelikan tiket pulang. Dibelikan tiket pulang, diberikan paspornya semuanya, sambil diberi gaji 24 bulan. Kontraknya 2 tahun. Ini loh gajimu selama 2 tahun. Kamu tidak usah kerja, kamu pulang saja. Lu kenapa? Iya, karena saya sebagai seorang ibu, saya paham perasaanmu sekarang seperti apa. Sudah, kamu pulang saja, kamu rawat anakmu. Kalau ada perlu, silahkan kontak kami, ini nomor kami. Masya Allah, luar biasa. Sudah pulang dengan senang hati TKW-nya. Setelah TKW-nya pulang, ternyata ibu yang kena kanker tadi itu merasakan badannya enak. Tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Periksa lagi. Diperiksa, di check up, di CT scan, di endoskop dan yang diperiksa semuanya, ternyata kankernya hilang total 100%. Dokternya tidak percaya, kok bisa? Obatnya apa ini? Dia hanya menjawab obatnya adalah sabda Rasulullah SAW, dawu mardhakum bis-shadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Subhanallah. Jadi di sini sebenarnya bukan keutamaan sedekah saja. Karena banyak orang sedekah juga masih tetap sakit kan? Berarti di sini masalahnya bukan sedekah saja, tapi juga keikhlasannya. Pas saat dia butuh membantu, dia membantunya kayak gitu, dia timbul sifat rahmatnya, kasih sayangnya. Dia dengan penuh keikhlasan, bukan hanya memulangkan saja, tapi diberi ini loh, gajimu selama 24 bulan, kamu kerja 2 tahun ambil pulang semuanya. Luar biasa. Itulah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan, sebagian yang kami rezekikan mereka itu menginfakkan. Allah kita bahas panjang lebar pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Boleh tanya melalui kertas, boleh tanya melalui SMS di nomor saya 0816 429 6227. Ini sudah banyak yang masuk di SMS saya. Saya pilih yang sesuai dengan materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya salat sunnah tasbih, kaifiyahnya bagaimana? Syukron. Salat tasbih itu hadisnya sahih dan pendapat yang benar sunnah diamalkan. Adapun kaifiyahnya panjang penjelasannya dan kami alhamdulillah ada kasetnya. Silakan bagi yang tanya ini dari Bapak Abu Farid di Kepanjen, dari Panjen ya. Silakan boleh ditanyakan, diminta di radio kasetnya penjelasan. Satu pertemuan khusus kita bahas masalah sholat tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah pada sholat malam saya membaca surat di Al-Quran dengan membuka dan membaca langsung? Soalnya saya hanya hafal surat-surat yang pendek saja, padahal saya ingin sholatnya agak lama. Terima kasih. Jawabannya boleh.
mengambil mushaf, menutup, mengembalikan lagi itu boleh. Itu gerakan tapi ada perlunya boleh. Jadi boleh membaca mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa rakaat salat lainnya Nabi beserta salat witirnya? Syukron. Hadirin. Kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Tidak pernah menambah Ramadan atau di luar Ramadan daripada 11 rakaat. Jadi 11 rakaat itu maksimal. Tapi salatnya panjang dan indah, panjang-panjang dan indah. 11 rakaat plus 2 rakaat salat iftitah. Itu salat pembukaan 2 rakaat. Jadi total jumlahnya semuanya adalah 13. Namun juga para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat kurang daripada 11. Jadi maksimalnya adalah 11. Kurang dari 11 pernah. Maksimal 11. Ada 13 itu plus salat sunnah iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila seorang wanita mempunyai wirid baca Al-Quran dan TB atau TB atau TB tapi mungkin ini, tapi waktunya datang bulan, apakah tetap melaksanakan wirid tersebut atau memfoto setelah suci? Ini masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seorang wanita ketika haid apakah boleh membaca Al-Quran atau tidak, ada beda pendapat. Kalau kami yakin pendapat yang mengatakan boleh. Boleh, tidak apa-apa. Karena perempuan haid itu larangannya apa, ada perbedaan pendapat. Yang tidak ada beda pendapat itu 4, itu ittifaq. Yang pertama-tama adalah sholat. Yang kedua adalah puasa, tapi mengkodok puasa Ramadannya. Yang ketiga jima di farji. Yang keempat adalah tawaf di Ka'bah. Ini tidak ada khilafiyah, sepakat. Selebihnya itu khilafiyah. Kalau ada khilafiyah berarti masalahnya itu hadisnya itu dipertentangkan. Mungkin sahih tapi tidak sahih. Mungkin sahih tapi tidak sahih. Sehingga perlu sahih dan sahih. Sahih dan jelas gamblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah zikir pagi dan sore boleh dipotong? Kalau zikir pagi dan sore itu waktunya, kalau zikir pagi kan setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau zikir sore setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dikotok karena apa dulu? Karena Nabi Muhammad tadi itu mengkotok sholat malamnya karena ada sebabnya. Karena nggak bisa bangun karena sakit. Kalau memang ada sebabnya, mudah-mudahan tidak apa-apa dipotong. Mungkin kita sakit habis subuh tidak kuat baca, ketiduran. Tahu-tahu bangun sudah jam 7, kita baca zikir pagi, mudah-mudahan tidak apa-apa. Atau sore juga gitu, habis sholat asar tidak kuat, ketiduran. Tahu-tahu bangun sudah maghrib, kita baca zikir sorenya baca maghrib, mudah-mudahan tidak apa-apa. Kalau ada udzur yang syar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong nanti dijelaskan mengapa syaitan lari kalau dibacakan surah Al-Baqarah. Jangan sampai kalimat Allah hanya dipakai untuk mengusir syaitan, bukan untuk mengambil hikmahnya. Syukron. Sudah kami jelaskan kemarin. Al-Quran itu semuanya punya fadilah. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah. Di antara fadilahnya adalah syaitan itu paling takut mendengar surah Al-Baqarah. Yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW, haditsnya sahih. Jadi yang bilang bukan saya. Tapi Al-Quran fungsinya bukan hanya untuk mengusir setan. Fungsinya itu adalah dipelajari, diamalkan isinya. Jadi bukan sekedar mengusir setan saja. Malaikat senang dengan Al-Quran, setan tidak suka dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat jamaah di masjid kami kalau cepat, terlalu cepat dan imam sulit untuk diingatkan. Apakah afdal bagi saya untuk sholat di rumah
atau di masjid lain yang lebih jauh, atau sholat di masjid tadi tersebut tapi datang terlambat agar bisa sholat sendiri tapi lebih khusyuk daripada ikut jamaah tapi enggak khusyuk. Ini perlu dilihat dulu di masjidnya antum itu sholatnya cepatnya seperti apa. Kalau memang cepat dalam arti tidak tumakninah, sholatnya nggak sah. Tapi kalau sudah tumakninah sholatnya, hanya mungkin karena kita bacanya pelan, sehingga seakan-akan dia terlalu cepat. Ya berarti kitanya yang terlalu pelan bacanya, kita sesuaikan dengan imamnya. Yang penting sudah tumakninah sah. Pokoknya kalau tidak tumakninah nggak sah, jangan sholat di situ. Cari masjid yang lainnya saja, yang bacaannya normal dan wajar, kalau tidak tumakninah. Apakah sholat sunnah termasuk di dalamnya fawailul lil musallin? Mudah. Yang masuk itu adalah sholat wajib. Celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya, itu sholat wajib. Karena kalau sholat sunnah itu kita tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Pilih yang sesuai dengan materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana mengetahui keridhaan suami jika suami tidak pernah memberi perintah atau melarang sesuatu? Jazakallahu khair. Keridhaan suami. Pokoknya kita berusaha sebagai istri, berusaha menjadi istri sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah akan mendapatkan ridhonya suami. Karena keridhaan suami itu ada dua, ridho yang syar'i dan ridho yang menuruti hawa nafsu. Ridho yang syar'i itu istri sudah menjadi istri yang salihah, kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat, kalau ditinggal pergi menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Maka secara syar'i suami harus ridho. Karena ada lagi istri sudah masya Allah luar biasa, tapi suami tetap saja tidak ridho. Karena dia minta yang aneh-aneh permintaannya. Jadi istri harus senyum terus selama 24 jam, tidak boleh diam sama sekali. Ini permintaan yang aneh. Namanya orang itu ada payahnya, ada capeknya. Ya senyum yang wajar kalau berhadapan, yang enak, tidak cemberut, tidak bermasa muka. Tapi kalau istrinya harus senyum terus, pokoknya kamu keluar dari kamar mandi ke rumahku harus senyum, dari dapur senyum, ini senyum. Saya tidak mau lihat kamu tidak senyum. Ini tidak syar'i, permintaan yang lebih-lebihan. Jadi ridho itu ukurannya adalah Quran dan Sunnah. Yang diridhoi Allah, diridhoi oleh suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengklaim bahwa tafsir tersebut katanya termasuk keras. Mohon penjelasan Ustaz, kira-kira mengapa ada yang menuduh seperti itu? Apa ada sejarahnya? Mohon dijelaskan pula secara singkat saja biografi dari Ibnu Katsir. Jazakallah khairan katsir. Ini dari Ambon. Wah, masya Allah dari Ambon ini. Mungkin mendengarkan lihat lewat apa namanya internet streaming. Ini aktif di kajian kita, tapi beliau juga kerjanya di Ambon. Kalau pas pulang ke Malang ikut kajian. Nah sekarang mungkin lagi di Ambon. Tafsir Ibnu Katsir tafsir yang keras. Menurut siapa dulu? Yang mengatakan keras itu siapa? Ulama seluruh dunia. Seluruh dunia, atau pergi ke barat, ke timur, kemana-mana, semuanya menyarankan kita kalau tafsir itu diantaranya ada tafsir Ibnu Katsir. Yang mengatakan keras itu siapa? Apakah orang mengamalkan agama dengan benar kemudian dikatakan sebagai orang yang keras? Ya tidak. Jadi Ibnu Katsir itu direkomendasikan ulama seluruh dunia. Makanya kita perlu melihat ke dunia luar, jangan hanya di tradisional saja. Lihat keluar, di mana-mana semuanya belajar tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada yang keras, tidak ada yang apa. Bahkan Ibnu Katsir sendiri, ya, beliau wafat pada tahun 774. Jadi wafatnya pada abad ke-8 Hijriah. Beliau ini mazhabnya mazhab
Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Jadi Ibnu Katsir itu nggak keras sama sekali, nggak keras, biasa tafsirnya. Nggak ada tafsir keras itu. Jadi beliau bukan tafsir dari kalangan Khawarij. Beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang mengatakan Ibnu Katsir keras itu mungkin belum pernah melihat dunia luar. Jadi mungkin ngajinya di kelompoknya saja. Ya. Jika kurang terbuka pikirannya, kita perlu buka pikiran. Dunia bukan hanya Kota Malang, dunia bukan hanya Jawa Timur, dunia bukan hanya Pulau Jawa, dunia bukan hanya Indonesia. Dunia itu banyak. Ya, ada Barat, ada Timur Tengah, ada mana-mana. Jadi bukan hanya Asia saja. Jadi ulama seluruh dunia, apalagi ahli-ahli tafsir selalu merekomendasikan di antara rujukannya adalah tafsir Ibnu Katsir. Itu rujukannya ulama dunia, menyarankan seperti itu nasihatnya. Nasihatnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terjemahan tafsir Ibnu Katsir dan kitab Riyadhus Shalihin yang lengkap dan yang baik untuk menyimak kajian Ustaz Hadrami dari penerbit apa? Jazakallahu khairan. Ya wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tafsir Ibnu Katsir yang kami sarankan adalah ringkasannya, yang judul terjemahannya itu Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Itu diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Itu ada 10 jilid plus indeksnya ada 10 jilid, satu paket. Agak mahal sedikit tapi bermanfaat insyaallah sepanjang masa. Adapun Riyadhus Shalihin yang kami pakai adalah yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Syarah Riyadhus Shalihin namanya Bahjatun Nadhirin, sudah diterjemahkan pula. Ada 4 jilid insyaallah, tebal-tebal, luas. Yaitu diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Itu lengkap sudah, Masya Allah. Pustaka Imam Syafi'i. Jadi Pustaka Imam Syafi'i. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau tanya apakah sholat witir itu hanya boleh dilakukan di malam hari saja? Jawabannya ya, witir itu malam hari. Jadi waktunya witir itu setelah isya sampai subuh. Itu witir. Boleh setelah isya boleh, mau tidur boleh, di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan sholat 12 rakaat di siang hari, tetapi bukan untuk mengqadha sholat malam beliau? Yang kita tahu tadi itu ya, yang kita tahu 12 rakaat tadi mengqadha sholat malamnya. Biasanya 11 malamnya dipotong menjadi genap 12. Adapun kalau sholat duha ada beberapa versi, yang jelas minimal 2 rakaat. Maksimalnya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan tanpa batas maksimal. Semuanya punya dasar. Kalau saya cenderung pada pendapat yang mengatakan sholat duha tidak ada batas maksimalnya. Ketika Rasulullah SAW sudah melakukan sholat malam 11 rakaat, apakah beliau juga menambah 12 rakaat di setiap siang harinya? Rasulullah sebenarnya 11 rakaat malam itu ada tambahan-tambahannya. 11 rakaat itu yang panjang-panjang witirnya. Itu kalau kita kumpulkan riwayat-riwayatnya, sebelum 11 rakaat yang panjang ada 2 rakaat yang ringan, sholat iftitah tadi itu. Kemudian setelah sholat witir selesai, Rasulullah juga sholat lagi 2 rakaat yang ringan sambil duduk. Haditsnya sahih itu. 2 rakaat yang ringan sambil duduk. Sampai-sampai Imam Nawawi mengomentari, wa fihi jawaz tanafful ba'dal witir. Ini adalah dalil bahwa boleh sholat lagi setelah witir. Jadi seperti itu. Kemudian siang hari, iya beliau juga sholat duha, ada riwayatnya. Bahkan haditsnya banyak sholat duha. Bahkan di dalam tubuh kita ada 360 persediaan, tiap hari minta sedekah kepada kita.
Dan kita bisa membayarkan sedekah itu dengan sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian belum lagi sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya, perinciannya cukup panjang. Kemudian bagaimana cara yang paling mudah untuk menjelaskan sesuatu yang baik kepada anak-anak yang selalu ingin tahu, misalnya ada malaikat yang mencatat jika kita berbuat baik ataupun buruk, ada jin jahat yang menyesatkan manusia dan lain-lain. Ya, kita jelaskan aja kepada mereka bahwa malaikat itu nggak bisa dilihat, tapi kita harus percaya. Kita harus percaya. Sama dengan menjelaskan tentang Allah. Kalau menjelaskan tentang Allah, ya mungkin makanan yang kita makan ini adalah dari Allah, rezeki dari Allah. Yang menjadikan tumbuhan bisa tumbuh itu adalah Allah. Allah juga mempunyai malaikat-malaikat dan seterusnya, sesuai dengan kadar akalnya, dan kita tidak terlalu memaksakan. Kita tidak terlalu memaksakan pada anak kecil, karena anak kecil itu ghairu mukallaf. Jadi nggak usah dipaksakan lalu pada anak kecil. Anak kecil itu baru disuruh sholat umur 7, umur 10 tidak mau sholat baru dipukul. Jadi sebelum itu nggak usah terlalu dipaksakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, sholat rawatib itu berapa rakaat dan tempatnya di mana saja? Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Kalau jumlah totalnya banyak. Jumlah totalnya itu ada 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh atau sunnah fajar sama saja. Ada lagi 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam 2 salam. Ada lagi 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 salam 2 salam. Ada lagi 4 rakaat sebelum asar, 2 salam 2 salam. Setelah asar tidak ada, setelah subuh tidak ada. Ada lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Ada lagi 2 rakaat setelah maghrib. Ada lagi 2 rakaat sebelum isya. Ada lagi 2 rakaat setelah isya. Banyak jumlahnya. Namun demikian yang ditekankan ada 12. Yang kalau kita kerjakan dibangunkan untuk kita satu rumah di surga. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat satu rumah di surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita jadi makmum dan imamnya cepat, artinya masuk dalam kriteria pencuri sholat, gimana sholatnya makmum? Kalau memang dia tidak tumanina, ya kita harus mufaroqah. Mufaroqah memisahkan diri dari imam. Jadi kita tahu imamnya sudah tidak tumanina, rukunya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita putus dengan imam, kita selesaikan sholat kita sendiri. Dan lain kali jangan bermakmum kepada dia. Karena tidak ada khilaf di kalangan semua mazhab bahwa tumanina merupakan rukun sholat. Tumanina itu, ya, rukun misalnya Allahu Akbar, minimal mengucapkan 1 kali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, minimal sekali. Itu namanya tumanina. Itu nggak ada gitunya, nggak sah salatnya. Namun yang wajar 3 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagaimana marak sekarang ini seseorang infak atau bersedekah dengan harapan akan dikembalikan rezekinya oleh Allah minimal 10 kali lipat. Juga ada yang menganjurkan sebanyak-banyaknya sedekah. Bagaimana hukumnya yang syar'i? Tidak benar. Jadi sedekah itu, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Itu bukan murni ketika sedekah niatnya untuk mengobati penyakit. Tapi benar-benar sedekah ini karena Allah, lillahi ta'ala. Sedekah mencari ridhonya Allah, kepingin surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Saya ingin cintanya Allah. Kemudian kita ada niat lagi, mudah-mudahan dapat bonus. Bonusnya adalah sembuh dari penyakit. Bonusnya adalah sehat. Bonusnya mendapat kelapangan rezeki, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang sekarang kebanyakan ketika sedekah itu niatnya murni ingin mendapatkan yang cash di dunia,
mendapatkan balasan materi duniawi di dunia. Ini menurut ulama hukumnya adalah syirik. Ini menyekutukan Allah. Syirik dalam hal niat amal akhirat tujuannya untuk mencari dunia, nggak benar. Itu sekarang ini kan kalau orang sedekah itu yang dicari sama dia bukan ridhonya Allah. Yang dicari adalah mudah-mudahan dengan sedekah ini saya dapat ganti minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nggak ada. Kemudian sedekah menyembuhkan penyakit tadi banyak ceritanya. Banyak ceritanya ya, banyak kisah-kisah. Saya punya kisah-kisah tentang orang-orang yang penyakitnya sembuh ketika dia melakukan sedekah, itu betul. Tapi niat utamanya bukan untuk sembuh penyakit, bukan. Niat utamanya adalah mencari ridhonya Allah. Sedekah adalah perintah Allah supaya Allah ridho, supaya Allah suka, supaya Allah cinta, supaya kita mendapat surga, supaya kita selamat dari neraka. Kemudian ada bonus-bonusnya. Jadi pokoknya amal itu supaya amal kita masuk kategori ikhlas. Ketika kita beramal jangan pernah terlewatkan 3 niat. Yang niat yang pertama, saya beramal ini karena cinta Allah. Yang kedua, saya beramal ini ingin mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Yang ketiga, saya beramal ini ingin selamat daripada murkanya Allah dan nerakanya Allah. Harus ada 3 ini. Setelah itu kita punya niat-niat lain, bonusnya. Mudah-mudahan sembuh penyakit, mudah-mudahan rezeki lancar, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu boleh, tidak apa-apa. Memang itu kebaikan. Yang penting 3 niat awal itu harus ada. Ya, ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada suami yang malas sholat, sudah berbagai cara disadarkan istrinya, tapi tetap saja. Yang terakhir minta cerai, tapi tidak diberi. Apakah istrinya berdosa jika mempertahankan pernikahan demi anak-anak, meskipun suaminya tetap tidak mau sholat? Bagaimana sebaiknya? Ya. Ini ada fatwa dari para ulama, termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa orang meninggalkan sholat itu kan hukumnya adalah kafir. Itu pendapat yang kuat, dalilnya banyak, dan tidak ada khilafiyah di kalangan para sahabat. Baik dia yakin sholat wajib, tapi dia tidak sholat, hukumnya adalah kafir. Nah, di antara konsekuensinya itu seorang perempuan muslimah tidak boleh menjadi istri daripada suami yang kafir. Karena itu di antara konsekuensinya adalah harus cerai, tidak boleh. Jadi diberi peringatan suaminya, diberi peringatan supaya sholat, diberi tempo sekian bulan. Sudah jatuh batas temponya, nggak sholat juga, ambil keputusan. Itu hukum. Karena tidak boleh seorang perempuan muslimah menjadi istri dari laki-laki yang kafir. Itu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bolehkah orang yang haid mendengarkan murotal Al-Quran? Kalau yang kami tahu tidak ada khilafiyah, boleh mendengarkan ya. Jadi orang haid mendengarkan murotal Al-Quran, tidak ada khilafiyah kalau itu. Tidak ada beda pendapat, boleh. Yang beda pendapat itu membaca atau menyentuh mushaf Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sholat fardu atau sholat malam ngantuk terus tidur tapi kebablasan, subuhnya hilang, bagaimana? Kalau sekali-sekali tidak apa-apa, sesekali ya, ketiduran itu sesekali tidak apa-apa, wajar sesekali. Tapi kalau sering kali itu ada unsur kesengajaan, lain lagi. Orang ketiduran itu wajar, manusiawi. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah ketiduran. Waktu itu di akhir malam, habis dari perjalanan, capek payah, Rasulullah mau tidur dengan para sahabat. Lalu minta kepada sebagian sahabat untuk bangunkan nanti waktu subuh. Ternyata
ternyata semuanya ketiduran, gak ada yang bangun. Kapan bangunnya? Fama ayqadhahum illa harus syams. Tiadalah yang membangunkan mereka kecuali panasnya sengatan matahari. Jadi mataharinya keluar baru kepanasan, baru bangun semuanya. Ketiduran. Lalu Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk pindah tempat. Ini tempat tidak baik yang menjadikan kita ketiduran, pindah tempat. Dan Rasulullah perintahkan supaya adzan. Setelah adzan, sholat sunnah fajar dulu. Setelah itu baru sholat subuh. Tidak apa-apa. Sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau rutin, sering, ya. Kalau seminggu sekali bagaimana? Ya, berarti rutin itu. Seminggu sekali berarti rutin. Ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan baik di SMS saya ya, yang belum terjawab. Mohon dimaafkan. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa menjawabnya. Juga di kertas-kertas yang belum dibawa ke sini. Insyaallah kita ketemu lagi pada hari Ahad depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat walafiat, istiqomah, dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallah.